Podcast Network Asia. Halo hey listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di Podcast Hydran. Bareng gua Putu, dan di episode kali ini gua nggak sendirian karena gua mau ngobrol sama seorang wanita, tapi gua tuh baru pertama kali ketemu sama wanita ini, dan sebenarnya orang ini yang mau gue ajak ngobrol, mungkin lo udah pada tahu siapa dia dan backgroundnya dia kayak gimana, dan mungkin banyak referensinya juga kok di Google dan sering banget ada nongol di trending topik di Twitter, mungkin di Instagram juga sempet rame gitu. Tanpa basa-basi gue langsung kenalin aja. Di sini ada Revina Violeta Tanamal. Hai. Sorry, gue ada yang salah sebut nama gak sih? Enggak. Bener ya? Tapi masih ada yang kurang? I prefer Revina VT aja. Oke. Panjang banget Pak, tiga kata. Oh, emang dari dulu dipanggilnya Revina VT? Enggak, kalau di Surabaya gue dipanggilnya Rere atau Gel. Oh, iya. Jadi lu orang Surabaya? Surabaya. Tapi Tanamal itu itu sebenarnya bokap gue kan Cina. Terus marganya tuh Tan. Cuman kan waktu dulu kan nggak boleh pakai nama Cina kan. Jadi Tannya diganti Tanamal. Gitu aja. Oh, sesederhana itu. Sederhana itu. Tapi dari kecil di Surabaya? Surabaya. Nyokap? Semua keluarga di Surabaya. Semua di Surabaya? Semua di Surabaya. Oh. Seorang Revina VT lebih suka dipanggil apa? Selebgram? Artis? Aduh, sekarang sih gue lebih suka katanya, dipanggil pengusaha. sebagai budak korporat. Kok budak korporat? Karena gue kerja di budak korporat. Gue kerja di korporat sekarang. Oh iya? Iya. Namanya PT Nidi Kosmetika Indonesia. Oh, itu yang lagi lu kerjain sekarang kan apa ya? Kayak mungkin lu bangun sendiri kan? Bangun sendiri. Berarti lu lebih suka dibilang budak korporat ketimbang lu mungkin pengusaha. Apa gue kayaknya nggak pantas di muka gue dipanggil CEO. Oh, kenapa? CMO nggak, belum waktunya. Oh, karena umur? Enggak, gue nggak ngerasa sekeren itu deh. Kayak gue tuh nggak suka sama orang yang baru punya usaha kecil, omset lo baru berapa gitu, udah suka ngasihnya CEO-an gitu di label dirinya. Kayak menurut gue nggak suka label kan gitu. Berarti lu mungkin kalau di podcast tuh kayak banyak orang yang ngapain sih lu baru bikin 2 episode udah ngaku as a podcaster kayak gitu-gitu. Betul. Sama kan? Betul, iya sama. Kalau misalkan lo konsisten dan itu memang menjadi pekerjaan lo dan lo konsisten melakukan itu, lo boleh ngaku sebagai itu gitu. Berarti butuh proses dulu. Butuh proses. Everything need a proses kan. Mie instan aja ada prosesnya gitu. Berarti kalau menurut lo butuh berapa lama untuk melakukan apa ya, proses yang sedang melakukan ini sampai lo tuh nerima bahwa oke, gue pengusaha. Tiap orang tentu beda-beda dong, ya kan? Aduh, gue tuh nggak ngerti kenapa gue nggak suka dibilang apa sih pengusaha. Gue tuh berarti lu nggak punya threshold kayak ya udah bakal selamanya aja, selama gue nggak suka dipanggil pengusaha gue tetap ngaku budak korporat. Iya. Oh iya. Gue beberapa kali ngisi seminar sama Ayu, kami diundang sebagai pembicara. Yeah. Kalau dibilang kita nggak pernah pakai label CEO-an, nggak pernah. Oh, cuma co-creator. Brand apa gitu? Co-creator, dua-duanya co-creator. Oh. Gitu. Padahal ya kita kreatornya gitu kan, cuman nggak ke gue sama Ayu kayaknya belum pede dan belum yakin sama CEO-an ya bun, CFO, CMO, COO, si level banget nih.
Iya. Tapi lu tahun ini umur berapa? 26 tahun ini. Tahun ini 26. Iya. Wah, berarti lu mulai perusahaan yang lu rintis ini dari umur baru banget dong ya? Baru banget. Gue baru setahun deh kayaknya. Setahun lebih lah. Setahun lebih. Wow. Setahun lebih kan? Lupa Oh, belum ada aja. setahun. Belum ada setahun. Enggak, kalau misalkan dari launchingnya belum ada setahun. Tapi dari bikin prepare hour, prepare blueprintnya, bla bla bla, itu Iya. udah lama banget. Enggak, itu dari 2020 Desember, Oh, baru Pak. juga. Desember. Kalau background gini ya, gue nggak tahu ya. Mungkin kalau gue ngelihat lo kenal sekarang kan ya udah Revina VT yang sekarang gitu. Cuma gue tuh lebih ke penasaran lo tuh awalnya gimana sih, kayak mungkin lo awal kuliah terus akhirnya lo milih jalur sebagai content creator sampai akhirnya lo ada di titik sekarang. Itu lo apakah ada efek dari background keluarga lo atau emang dari lo nya sendiri yang mau keluar sampai akhirnya, gue nggak tahu ya, awalnya lo kan dari Surabaya terus lo akhirnya ada di Jakarta nih sekarang dan udah lumayan lama kan lo di Jakarta. Iya. Kenapa lo Aduh, memilih itu? ceritanya dari mana? Gua Intinya dari mana? kalau dari keluarga gue itu adalah ekspektasi orang tua yang tidak tercapai. Karena nyokap gue pengennya gue jadi lawyer, kerja di dunia hukum gitu-gitu kan. Bokap gue pengennya ya anaknya kerja kantoran lah atau enggak jadi pengusaha sendiri dan segala macam gitu-gitulah. Loh, expect Belum dulu. terrealisasi. Masih banyak nih ekspektasi orang tua gue. Oke, banyak. Terus tapi gue selesaikan tuh kuliah hukum. Terus waktu perjalanan gue kuliah hukum, gue waktu itu punya pacar. Pacar gue ini kok kelakuannya agak brengsek ya gitu. Terus kami putus. Terus gue tuh nyinyir lah waktu itu di zamannya Snapchat. Di zamannya Snapchat, followers gue cuma dikit banget di Snapchat, orang teman-teman sendiri. Terus ada yang download, terus ditaruh di Twitter, rame lah di Twitter. Nah, salah satunya adalah Sari Hendrik. Itu nge-retweet, wah ini cewek lucu banget, begini. Terus followers gue banyak, gue bikin Instagram, followers gue makin banyak. Terus kayak akhirnya dari kecelakaan itu followers gue banyak, kok gue tiba-tiba dapat endorse nih, serius. Gue foto doang dibayar 300.000, 500.000 gitu. Nah waktu itu kan gue masih muda banget ya, jadi kayak uang segitu gede banget buat gue. And then keenakan dapat duit, kayak gue nggak mau, gue mau dapat kerja dari sini. Akhirnya gue terima tuh requestnya orang, Kak, tolong dong bikin video tentang orang kayak gini dan segala macam bla bla bla. Akhirnya gue lanjutin, terus akhirnya gue diundang-undang TV. Terus di undang-undang radio dan segala macam. Terus ada salah satu stasiun televisi bilang, lo kapan mau pindah ke Jakarta? Kita nggak bisa nih biayain lo bolak-balik mulu. Terus gue langsung kayak, ya udah kayaknya ini mungkin way out gue dari keluarga gue gitu. Gue pengen punya duit sendiri, gue pengen buru-buru bikin tato dan segala macam. Akhirnya ya udah, setelah skripsi bokap gue bilang, skripsi lo kelarin, terus lo boleh cabut. Ya udah, gue langsung kelarin, ngebut, langsung cabut. Setelah selesai ujian skripsi gue cabut, langsung deh gue tinggal di pertama kali di Kalibata City. Udah pakai duit sendiri dan segala macam. Pantas lo bilang tadi kayak gitu. Kan kenal banget Bapak. Kenal banget tipikal cewek Kalibata. Gitu. Tapi bokap orang hukum? Enggak. Salah satunya? Enggak, bokap gue. Kenapa? Ekspektasi aja, jadi kayak bokap gue waktu itu sekolah sampai SMA, nyokap gue pengen kuliah nggak bisa, terus anak-anaknya semua harus kuliah gitu. Terus waktu itu kakak gue memang sudah nggak mau kuliah hukum dan kayaknya dia nggak mampu juga sih Pak gitu. Lebih ke nggak kuat ya? Lebih nggak kuat ya Pak, bukan nggak mampu, nggak kuat. Yeah. Agak kurang lah memorinya untuk menghafal banyak sekali asas gitu-gitu kan. Ya udah. Gila, gue political correct aja, bilang aja goblok gitu kan. Tapi kakak lo beda berapa tahun? Setahun. Oh, setahun doang. Beda setahun doang. Lo berapa bersaudara sih? 3, gue 3, cewek semua, anak kedua. Anak tengah? Iya. Oh, gak keurus dong. Hah? Anak tengah biasanya gak terlalu keurus. Anak apa? Anak tengah kan? Kurus, gak kurus. Oh betul sekali Pak. Pokoknya semua stereotypical middle child syndrome ada di gue semua. Tenang aja. Udah, terus kakak gue akhirnya ambil komunikasi sesuai passionnya dia. Ini passion di komunikasi. Terus
gue masuk hukum, adik gue itu seharusnya dia tuh S1 kan. Bokap tuh nggak mau tuh anaknya nggak S1. Ya adik gue kan ya namanya anak bontot ya, udah kayak jangan, aku nggak mau kayak Cecere, panggil gue Cece gitu. Cowok ya? Cewek. Oh cewek? Cewek semua. Gue nggak mau kayak Cecere, aku mau kerjain sesuatu yang aku suka. Wes, aku nggak mau lagi gitu. Akhirnya sekarang dia kuliah masak, sekolah masak, sorry. Oh. Jadi chef dia. Wow. Wow, kuliah masak. Tapi beda berapa tahun? Kalau gue sama adik gue 8. Anjir jauh juga. Jauh ya? juga. Berarti lulus SMA-nya juga baru 2 tahun lalu, Baru 2 tahun, ya? 2 tahun lalu. Setahun deh, Tahun ya? Setahun lalu. Anjir, sekolah masak dan itu passionnya dia. Passion. Bahagia banget dia, Pak. I'm so happy for her. Wow, support berarti ya? Support. Adik sendiri kan kayak, aduh kasihan juga ya kalau misalnya dia tiba-tiba dipaksa kayak gue terus kayak aku nggak kuat, aku nggak mau, ini bukan panggilan hati gitu, kasihan. Tapi kalau lo kuliah apa? Gue S1 IT. IT. IT gagal sih karena gue dulu event. Jadi kuliah TI terus kerja IO event, which is cuma support di manpower gitu. Jadi kayak gue event mana gue bantu nge-team leaderin brand gitu, activation bla bla bla. Terus gue akhirnya ya udah, yang penting gue ujian doang datang gagal total, jadi programmer gagal, ya udahlah. Akhirnya sekarang lumayan ya, masih SEO ya. Masih lah. Masih SEO ya. Terus apa ya, kayak gue coba cari SEO kan juga sebenarnya dihitung baru dan ilmunya sebenarnya nggak ada di kurikulum kan. Betul. Terus gue coba cari kuliah S2 yang relate, cuma ada di digital marketing. Iya, digital which is marketing. yang open tuh cuma 2 waktu itu ya, 2 tahun lalu itu di UPH sama UMN. Dan itu jauh banget kalau dari Bekasi City, luar biasa ini gitu. Tapi kalau misalkan SEO kayaknya mending lo ngambil kursus nggak sih? Kursus aja terus kayak ada pelatihan sertifikat. I think that's enough. Betul, tapi kadang nggak semua industri nerima sertifikat doang. Kadang butuh formal ini kan. Betul sih. Jadi ya udahlah, akhirnya juga kayak ini tipe orang yang adventurous, Sagittarius. Oh, lo Sagittarius? Jadi gue belajar banyak Aduh. hal. Jadi gue nggak cuma SEO doang. SEO itu juga salah satu part dalam hidup gue yang belok-belok kemana-mana dulu. Lo tipikal Sagittarius nggak? Tipikal yang gue nggak bisa dikekang nih. Banget. Wah gila, bukan lagi. Banget, dan gue pun kalau ke pasangan gue juga bakal ngelakuin hal yang sama karena gue nggak suka dikekang kan. Ya udah, lu mau ngapain Traveling gitu lo suka? Banget. Aduh gila, lo tipikal Sagittarius party animal lo. Party animal. Jadi apa ya, kayak ya kurang lebih gitulah gitu. Nah, kalau gue kan emang gue anak satu nih. Anak satu. Satu doang? Disayang banget harusnya. Gue anak satu, tapi gue lumayan dikekang dari zaman kecil. Nah, jadi gue nggak tahu apakah gue yang sekarang adalah pengaruh dari orang tua gue nggak terlalu tahu. Tapi intinya gue coba keluar dari pergaulan di rumah. Nah, kalau lu kan tadi bilang keluar karena faktor bla 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 bla. Lu punya kakak, punya adik gitu. Sekompak apa lu sama kakak adik? Gue cewek-cewek gue nggak tahu ya. Kalau mungkin kalau cowok cewek saling ngelindungin. Gue nggak tahu kalau lu cewek yang bedanya kakak setahun, adik beda 8 tahun gitu. Aduh, kalau sama kakak gue memang nggak terlalu kompak ya. Kayak kan mungkin bedanya terlalu dikit. Justru beda yang dikit tuh malah. Enggak, malah, iya? malah karena terlalu dikit, kakak gue tuh kayak lu ngerti apa, terus gue ngerasa kayak lu yang ngerti apa. Wah, gak selesai dong. Gak selesai. Okay. Tapi kalau sama adik gue deket banget. Wow. Deket banget. Kakak sama yang bontot nggak? Kurang tahu. Gue berarti kalian nggak setidak kompak itu, sampai kayaknya gue juga kurang tahu dia deket sama siapa aja gitu. Oh iya. Wow. Gitu. Ya, tapi kalau sama orang tua deket dong. Dekat, gue deketnya sama bokap. Oh. Deketnya sama bokap. Dan ya anak cewek biasanya sama bokap kan. Kalau cici gue lebih deketnya sama nyokap. Kan jadi orang tua gue cerai. Oh iya. Jadi gue sama adik gue yang bontot lebih deket ke bokap. Oh. Kalau kakak gue lebih deketnya ke nyokap gitu. Wow. Gue nggak tahu ya. Gue nggak terlalu. Gue kan
kenal lu kayak cuma sebatas gitu doang, dan gue nggak baca referensi sama sekali nih ke sini tuh. Ngeblank ya lu di sini ngeblank, ya? gue kayak ayo dulu gue ngobrol apa aja lah gitu. Dan mungkin gue sempet dengar kalau lu ada keturunan Chinese, cuma gue nggak tahu lu tuh sedalam apa gitu. Tapi lu di keluarga budaya gitu masih kental gitu nggak sih? Gue nggak tahu ya. Apakah keluarga besar lo gitu? Cina-nya bokap gue masih kental. Kalau Jawa yang gue kurang kental. Jadi gue itu kan setengah Cina setengah bangsat ya. Jadi yang kultur ya, dari nyokap gue, kultur nyokap gue belum ke terlalu ke gue lah kayak Jawa nih banget gitu, enggak sih. Tapi kalau kumpul keluarga gitu kalian pada kan udah cerai bapak. Ya emang nggak boleh kumpul. Enggak. Ih, jorok banget sih lu. Bersin sembarangan. Abisnya cari masker sekarang susah bro. Walaupun nyari masker sekarang susah, lo tetap harus perhatiin lingkungan sekitar lo bro. Jangan cuma mentingin diri sendiri. Apalagi sekarang virus corona gampang nyebar loh. Oh sorry, ini jadi pembelajaran buat gua. Lain kali gua bawa sapu tangan deh. Gak cuma itu aja, lo juga harus rajin cuci tangan ya sehabis melakukan aktivitas apapun dari luar. Wah makasih banget infonya bro. Mulai sekarang gua akan rajin cuci tangan deh. Layanan informasi kesehatan ini dipersembahkan oleh Hydran Podcast Network. Dengerin podcast di rumah aja. Gue cerainya kebetulan yang tidak baik-baik. Gitu jadi nggak kumpul-kumpul. Wow. Oke, lumayan banyak tahu gue keluarga lo jadinya. Gitu ya? Iya, gue nggak tahu. Pengen gue kenalin bokap deh. Astaga, bokap lo di Surabaya? Di Surabaya. Semua keluarga gue di Surabaya. Gak ada yang di Jakarta sama sekali? Ada, cuman kayak tante-tante jauh kali ya. Dari bokap? Dari bokap. Cuman ya nggak ketemu juga gitu. After lu move di Jakarta, jatuhnya lu udah berubah total nih dari apa yang lu ada di Surabaya. Betul. Terbentuknya kan. Terus apa yang bedain lo sekarang lo dulu? Gue ngerasa kalau waktu gue di Surabaya mungkin karena masih di pengawasan bokap nyokap, terus Surabaya itu di circle gue gue pada waktu itu tuh orangnya nge-treat Surabaya sebagai kota yang kecil, bukan kota besar gitu. Jadi gue ngapain tiba-tiba satu circle udah tahu. Tiba-tiba siapa kenal siapa gitu. Wow. Jadi gue nggak nyaman di Surabaya. Terus waktu gue pindah ke Jakarta, wah gila, gue mau ngapain aja kagak ada yang tahu ya. Kayak ya udah minding our own business gitu, dan seneng banget gitu. Kalau gue sih ngerasa bedanya dulu kan ya gue duit masih dari bokap gitu kan. Kalaupun dapat duit tambahan dari gue jualan ini itu juga berapa sih gitu. Tapi sekarang setelah punya duit sendiri, wih belagu banget gue pak. Belagu banget. Gue kayak kalau misalnya kayak ini gue butuh nggak ya? Nggak butuh gue beli deh. Kayak udah nggak perlu hemat lagi nih hidup. Tapi lu ngerasa lu dapetin semua ini tuh sebuah pencapaian tertinggi lo. Mungkin kayak lo oke, lu pindah gitu ya, lu dapet semuanya sekarang dibanding dulu. Terus lo mungkin karena lu bilang lu deket ke bokap, terus akhirnya pak aku dapet ini, lu cerita tentang, apakah lu cerita ke dia tentang pencapaian lo, atau lu merasa karena lu kan orangnya, gue nggak tahu ya, gue mungkin ngeliatnya kayak ngerasa lu tuh nggak terlalu gampang puas, jadi ini kayaknya belum titiknya, jadi gue ngerasa ini bukan pencapaian, masih BB aja gitu kan, on proses, masih jalan. Gue cerita kalau ke bokap, pak kayak misalnya gue dapat penghasilan segini loh sebulan, gue bisa beli ini beli itu dan segala macam gitu. Cuman kan bokap gue itu kalau lu tahu tiger parenting yang kayak anaknya mau ngapain aja gue nggak peduli gitu. Terus kayak jadi bokap gue cuman oh ya udah gitu. Gue juga nggak merasa kayak gue sesukses itu untuk dibangga-banggain di keluarga gitu kan. Jadi ya udah gue masih berproses, tapi untuk gue nya sendiri gue kayaknya mau mengafirmasi bahwa gue bisa tinggal sendiri, gue hidup nggak pernah kelaparan, gue bisa beli apa yang gue mau, gue bisa punya kantor sendiri, produk sendiri dan segala macam. Pokoknya survive di ibu kota itu adalah salah satu, dan waras ya, masih waras. udah ada survive. Beberapa yang mungkin enggak ya. Dia survive di ibu kota waras gitu. Ya pokoknya gue belum ngelonte lah ya. Jadi kayak ya kan? Oh iya, absolutely ya. Jadi kayaknya ya cukup membanggakan deh. Gue 3 tahun di ibu kota belum jadi lonte gitu. Lu 3 tahun? Udah 3 tahun. Oh iya 26. Oh iya pas ya. Oke. Berarti
Gila lu, ada mungkin someone yang bikin lo ada di titik sekarang? Ya itu adalah gue sendiri. Bokap. Oh, gue kira lu mau ngomong juga bokap. sih. Iya bokap gue. Ternyata bukan. Kayak adik gue adalah salah satu supporter gue yang paling baik sih, yang paling suportif gitu. Jadi gue mau ngapain aja dia cuman kayak aku nggak setuju sih, tapi aku kayaknya gini terus ya udah kayak she always been there. Jadi kayaknya dia deh gitu. Wow. Jadi kayak ada apa-apa, karena gue tuh trying to be a big sister ya, apa-apa kayak yaudah kalau misalnya lo butuh apa-apa bilangnya ke gue. Pantesan lo kakak lo gitu. Gue trying to be a big sister karena gue nggak bisa deket sama dia. Jadi apapun yang dia kayak curhat sama pacarnya, curhat sama temannya, kerjaan, kuliahan, apa dan segala macam, semua curhatnya ke gue. Jadi gue berusaha jadi role model yang baik gitu. Jadi untuk dia, hanya untuk dia gitu. Dia di Surabaya kan? Di Surabaya. Nggak ada plan tarik ke Jakarta? Nggak mau pak dia. Oh dia nggak mau? Dia nggak mau. Udah beberapa kali ke Jakarta, sebulan 2 bulan, cuman kayak sebulan lebih gitu. Kayaknya nggak nyaman deh enakan di Surabaya. Soalnya teman-teman aku di Surabaya. Dia anaknya ekstrovert banget pak. Wow. Jadi dia pengennya di Surabaya, nggak mau meninggalkan teman-temannya. Super duper ekstrovert ya. Lo banget gak tuh Sagittarius? Tapi lo Sagittarius yang introvert? Dulu yes. Mungkin sekarang gue agak mulai berubah. Lebih ke karena gue ngerasa orang introvert tuh kayak susah berkembang gitu loh. Jadi gue butuh dobrak sih si intro ini supaya berubah. Dan sekarang gue rasa udah berubah walaupun gak terlalu besar ya. Ya semua by proses sih. Betul. Cuma tetap kayak ada di titik dulu tuh gue kayak ketemu orangnya nggak berani. Terus gue orang ke rumah aja gue harus keluar gimana pun caranya. Karena malas sih ketemu orang ya. Karena malas banget ketemu orang, ngapain banget gitu. Cuma sendiri mau ngapain juga gitu. Kayak kan biasanya kalau orang introvert kan baca komik, ngoding lah, paling standar bikin apa. Terus gue kayak aduh malas banget gitu ya, gue harus ngapain ya. Ya udahlah gue tengah-tengah. Soalnya jarang banget gue lihat orang-orang yang mungkin gue selalu ngelihat kan, gue tuh suka nonton hal-hal yang apa ya, yang bikin motivasi gue tuh apa ya naik gitu. Jadi gue pengen ngelihat itu dan gue selalu background check mereka kan, mereka tuh orangnya gimana, dulunya gimana. Gue rasa mereka ini nggak ada yang introvert deh. Jadi kayaknya kalau sukses tuh gue butuh jadi seseorang yang extrovert. Ya. Betul. Butuh. Susah banget tuh jadi orang introvert buat. Kalau lo kan udah jelas nih, pasti extrovert parah kan. Extrovert parah gue. Parah 99% ya. Percaya banget. Iya kan? Lu nggak ngerasa gitu? Lu suka ngetes itu nggak sih? Apa sih kalau orang-orang yang kepribadian bla 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 bla. MBTI gitu-gitu yes. kan. Iya. MBTI. Lu ngerasa itu tepat? In some way ada beberapa yang tepat, ada yang enggak. Karena kalau misalnya tes kayak gitu nggak bisa 100% tepat kan. Cuman ada beberapa yang kayaknya ini gue deh gitu. Gue Sagittarius juga. Oh iya. Tanggal berapa? 12 Desember. Oh lu Desember. Lo yang November. Iya. Apa yang bedain lo di real sama di sosmed, ada nggak? Oke. Gue nggak tahu pasti. Gue rasa lu bisa nge-mapping diri lo sedemikian rupa, tapi gue rasa followers lu tahu. Cuma gue kan dibilang follower ya followers, tapi gue bukan nggak ngikutin banget ya pak. Gitu. Bukan follower setia. Ya bisa dibilang gitu. Maksud gue apa yang bedain? Apa yang orang lain nggak tahu gitu ya tentang gue? Yang mau lu share aja sih. Kalau lu nggak mau share ya nggak apa-apa sebenarnya. Gue nggak maksa. Apa ya? Mungkin kayak orang-orang kayak lo gini ya, salah paham bahwa gila Revina tuh ekstrovert banget pak gitu. Oh iya. Gue nggak bisa bilang gue introvert. Karena kalau introvert kan ketemu sama manusia itu takut ya. Kalau gue nggak suka. Gitu. Gue nggak suka manusia vert, gimana tuh? Nggak suka manusia vert, ya benar. Dan gue bisa menjelaskan kenapa. Ya why? Karena menurut gue semua makhluk hidup itu memiliki bau spesifik. Bau spesifik. Kayak kalau gue bilang bau kambing, lo tahu dong di kepala lo bau kambing seperti apa. Ini bau ayam, lo tahu dong ini bau ayam. Ini bau bebek dan segala macam. Ini bau bunga melati, bunga mawar dan segala macam. Dan gue merasa bahwa manusia juga memiliki bau seperti itu, body scent-nya mereka, entah itu feromon, entah itu dari keringat dan segala macam. Dan
ketemu sama manusia itu kayak misalnya di kokas rame banget lagi Sabtu gitu, gue bisa cium bau manusia di mana-mana tuh kayak menurut gue menjijikan. Gue nggak bilang gue nggak menjijikan, gue punya bau manusia juga kok, cuman ya gue nggak suka aja gitu, karena bau manusia menurut gue Ganggu kenyamanan lo. ganggu hidung gue gitu. Berarti lo nggak ekstrovert. Nggak extrovert, gue benci manusia Vert. Iya, gitu. iya. Mungkin kalau lu depends momen kali ya, kayak ada momen tertentu yang mungkin lu bisa excited ketemu orang banyak. Gue nggak tahu ya. Atau mungkin emang ya apa ya? Ya kayak tadi lu bilang nggak terlalu suka di. Tapi gue juga sebagai orang yang introvert juga nggak suka tempat ramai sih. Gue tuh kalau ke tempat orang ramai, gue pasti nunduk. Malu atau nggak nyaman? Gak nyaman. Gue nggak tahu itu masuk introvert apa karena emang gue nggak suka aja gitu. Gue juga nggak bisa ngedefend itu sih. Berisik kan mereka tuh. Iya. Demi Allah mereka tuh berisik banget. Kayak lu kalau misalkan ke restoran gitu ya, lu duduk, lu cuman pengen sipping coffee atau cuman minum teh. Terus yang satu tuh ada bacot tentang pacarnya, yang satu bacot tentang pekerjaannya. Sebenarnya manusiawi ya, manusiawi gak apa-apa itu, sih. ya itu manusia. Cuma kan? kita keganggu Terus kan. Kayak, lu boleh diem nggak? Iya. Karena gue diem nih di sini, cuman ya gitu. Makanya gue menolak untuk kalau gue tuh jarang banget keluar rumah. Jadi kalau temen gue kayak pengen ngajak gue jalan, itu tuh reschedule-nya berkali-kali Pak. Kayak iya, lebih kayak menyuruh gue mualaf daripada keluar rumah. Kayak harus diyakinkan berkali-kali kenapa gue harus keluar rumah. Gitu. Jadi waktu pandemi ya orang lain stres, gue nggak stres. Maksudnya stres karena gue nggak bisa keluar rumah gitu. Gue nggak, biasa aja karena pandemi gue di rumah. Atau kalau misalkan mungkin karena lu nggak kenal, kalau itu orang banyak itu lu kenal ngomong bla bla, lu tetap ngerasa nyaman nggak? Nggak suka. Tetap. Walaupun orangnya lu tuh kenal. ngerasain gue punya banyak temen ya? Enggak. Gue kan nggak ngomong, gue nggak ngerasa lu punya banyak. Itu hidupmu. Cuma kayak gue coba mungkin aja kan, makanya gue coba. Apakah mungkin karena itu semua orang-orang lu tuh malas kebisingan tentang itu tuh karena lu nggak kenal. Kalau andai kata lu ditaruh di posisi yang isinya tuh harus sebenarnya lu kenal semua gitu, tapi ya lu denger bla 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 kayak tadi, lu tetap ngerasa nggak nyaman juga. Tetap ngerasa nggak nyaman. Oh berarti emang udah dasarnya. Udah dari orok kali gue nggak suka manusia gitu. Kayak kumpul sama teman berapa orang, karyawan kantor gitu-gitu kan, semuanya have fun, kita nggak ngomongin kerjaan sama sekali ya, kita have fun gitu. Kayak gue boleh nggak ngelihat lo have fun nggak? Atau gitu rasanya. Karena kalau gue kayak gitu Rev, jadi kalau gue tahu itu siapa, gue sebenarnya biasa aja. Gue nggak tahu ya, mungkin gue biasa aja. Itu seiring berjalannya waktu gue berubah. Dulu gue nggak mau tahu, sekarang gue kayak lebih ke ngerasa iya udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, nahan emosi bla 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 gitu. Gue lebih ngerasa lu mau ngapain terserah lu. Jadi gue lebih bisa nerima. Makanya kadang orang yang sifatnya ngeselin itu di mata gue ya nggak apa-apa gitu. Gue lebih bisa maklumin. Mungkin kalau lu bakalan ngoceh bla bla bla, tapi kalau gue lebih ke sebaliknya gitu. Tapi kalau misalnya lu tipe orang yang lu udah di posisi lu lagi kesal nih, lu bakalan ngomong langsung ke orangnya nggak? Tergantung gue sekesal apa. Contohnya? Coba skala 1 sampai 10, kalau di atas 7 gue bakal ngomong langsung. Wah, pernah ada kejadian? Oh sering banget Bapak. In the public place? Iya, kayak misalnya gini nih, lo di bioskop gitu, misalkan lagi, terus biasa kan ada cewek-cewek tolol yang ngerasa dirinya lucu gitu kalau misalkan nanya mulu gitu. Kayak gini ya Mbak, Anda dan pacarnya Mbak itu sama-sama ke bioskop untuk menonton film yang sama. Kemungkinan besar dua-duanya tidak pernah nonton. Ya, jadi lu jangan nanya ini kenapa, itu maksudnya siapa, ini jadi tuh dia sebenarnya gini, anjing kita sama semua nggak ngerti nih, boleh nggak? Jadi beberapa kali gue bilang kayak boleh diem nggak gitu. Next kalau lu emosi gini gue boleh ngerekam gak sih? Boleh. Oh boleh ya? Kan gue izin dulu, boleh ya? Boleh. Okay. Kayak gitu. Terus
ada masa-masa gue waktu itu gue inget banget filmnya, aduh, yang main tuh Raihanun Di bioskop nih ya. Raihanun. Itu film tentang cewek bisu yang diperkosa berkali-kali sampai pada akhirnya dia trauma dan segala macam gitu. Terus di bioskop itu sepi, cuman berapa puluh orang gitu lah. Terus si cowok ini sama si ceweknya gue nggak ngerti kayak lu mau showing apa, kayak wih gue ngerti banget nih tentang film ini. Terus dia ceweknya nanya, cowoknya menjelaskan, cowoknya itu terus-terusan, terus gue keganggu. Awalnya gue udah deh, gue nggak mau nyari ribut. Terus pas lagi klimaks ya, film lagi klimaks nih bapak-bapak, film lagi klimaks. Ini kayak kita film yang ditunggu-tunggu gitu, kayak apa nih maksudnya film ini akhirnya gitu kan. Terus si bangsat cerita, iya jadi sayang gini. Terus dengan nada yang sangat condescending, gue bilang kayak gini, can you lower your voice as low as your education? Kayak gitu. Terus orangnya langsung noleh ke gue, terus gue bilang apa lo? Ya gue sama-sama bayar, gue punya hak untuk ketenangan dong. Lu kalau misalkan mau ngobrol, ya lu nonton di rumah aja anjing. Sebel banget gue. Kenapa ya gue suka ngeliat orang emosi yang kayak gini, kenapa ya? Lucu aja gitu. Gue tuh emang lucu loh. Lucu. Iya. Kalau itu ya, gue setuju. Tuh. Tapi lagi emosi tuh lebih lucu. Kayak lebih ke natural. Wow, ini nih karakter utamanya Revina Vete tuh ini nih. Pemarah. Emang pemarah ya? Enggak pemarah. Karena gue gak doyan manusia, jadi batas toleransi gue sama manusia tuh rendah banget gitu loh. Kayak dikit-dikit gue kayak, aduh boleh gak tolol gak ada orang nih gitu. Aduh tolol banget lagi gitu, kayak gitu. Tapi lu pernah yang sampai kayak kejadiannya tuh akhirnya sampai rame gitu? Gue pernah jambak-jambakan di bioskop pak. Tapi itu zaman dulu ya. Zaman gue belum bisa sama sekali mengontrol emosi. Iya. Jadi gue lupa nih, gue SMA kayaknya deh, SMA atau SMP. Nonton Step Up 2, lo tau kan? Tahu dong. Tahu. Itu kan zaman dulu tuh film keren banget pak. Film yang kayak bikin kita dak-dikduk, kayak anjing keren banget nih gitu kan. Channing Tatum keren banget dan segala macam. Terus perempuan di belakang gue nendang-nendang kursi. Hah? Nendang-nendang kursi. Oh ngikutin dance-nya gitu? Kagak tahu, mungkin dia nari tortor, saya tidak tahu. Tapi yang pasti dia nendang-nendang kursi. Gue noleh, ngasih muka sinis. Terus dia kayak ngeliatin gue lagi, terus gue bilang, oh ya udah oke. Terus ditendang lagi. Gue lihat, oh lagi ciuman. Terus kayak lagi ciuman, kan di bioskop ya nggak apa-apa ya. Anak-anak alay kan ciumannya di bioskop. Ya kenapa ciuman sampai nendang-nendang ya? Kayak mungkin terlalu ya oke. Mungkin dia digrepel kayak enak gitu. gitu. For the first time jadi kayak wah menggelinjangnya sampai nendang-nendang. Oke, go on. And then gue lihat lagi, oh lagi ciuman, ya udah. Terus waktu gue masih inget banget yang dia di luar, Andy dan teman-temannya di luar yang hujan-hujan stand up 2 itu ya kan. Gue lagi pengen menikmati dance-nya mereka kan. Terus ditendang lagi. Terus gue bilang, anjing. Gue kira pas balik lu udah telanjang. Kayak kakinya boleh diem gak? Gitu. Terus dia bilang, saya gak nendang-nendang ya. Lu nendang-nendang. Terus cici gue sama nyokap gue bilang, iya mbaknya nendang-nendang. Terus dia bilang, jaga ya mulut lo yang jaga kaki lo gitu kan. Lo yang jaga kaki lo. Ini pakai bahasa Jawa ya, biar semua orang nggak roaming gitu. Pokoknya intinya jaga aja kaki lo gitu. Terus dia tuh bawa yogurt ke bioskop. Aduh. Dilempar dong gue. Oh lengket dong anjir. Lengket. Saya kaget. Terus gue bilang, weh anjing nyari masalah lo. Gue lompat pak, dari kursi bawah ke kursi atas gue lompat. Keluar nggak lo sekarang? Terus akhirnya rame, orang-orang semua kayak wah ini kenapa ya nih? Panggil satpam dan segala macam, kita ditarik, ceweknya kabur. Saya nggak kabur, nggak mau diurus sama kami, mungkin nggak malu ya. Nggak bisa banget tuh gue digituin. Gue kejar, gue jambak, terus gue bilang anjing lu. Terus akhirnya dia nyakar-nyakar badan gue kan. Karena gue waktu itu, gue bukan tipe orang yang suka berantem cakar-cakaran ya. Gue sukanya nonjok gitu. Terus akhirnya dengan itu muka gue masih penuh dengan yogurt ya. Anjir gue gak bayangin lagi. Gue jambak kenceng. Terus gue lepasin, jadi kepalanya tuh terantuk kena tembok.
Oh gue injek lah, gue pukulin, gue anjing-anjingin. Udah tuh sampai akhirnya di gini-giniin. Terus kan di bioskop ada CCTV-nya dibuka ya, memang dia menendang-nendang dan ciuman dan segala macam. Ya sudah, terus kayak yaudah lu maunya apa nih? Bokap gue datang, nyokap gue datang, geleng-geleng kepala aja, kelihatan anaknya begitu. Dia ngaku juga itu dia nendang-nendang. Nggak ngaku awalnya, tapi kan Akhirnya ngaku. Akhirnya ngaku dong, dibukain CCTV. Yaudah kalau misalnya kayak gitu, udah kita bukain CCTV sampai aja. CCTV? Iya. Wow. Rame banget pak itu pak. Gila. Gitu terus ya udah akhirnya dibuka, akhirnya orang itu di-ban datang ke bioskop itu selama berapa bulan. Wah anjir. Karena dia duluan tuh yang main tangan kan. Ya udah. Jadi hukumannya cuma buat dia. Kan gue defensif. Serius itu ya. Begitu. Anjir. Lu sekarang punya pacar gak sih? Punya. Oke. Tapi gue nggak mau ngomongin tentang itu. Jangan. Gue bucin. Serius? Bucin. Oh iya, semua Bucin lagi bucin ya. parah. Enggak. Wow. Parah ya? Enggak, lo bisa bayangkan nggak orang segalak gue tapi bucinnya kayak Bucin lo elemen galaknya masuk gak? Enggak, gue nggak galak sama pacar gue. Wow. Nggak galak sama sekali. Berbanding terbalik tuh. Berbanding terbalik. Dia yang galak pak. Tapi kan tunduk-tunduk juga. Apa? Tunduk-tunduk Saking bucinnya juga. Kan tunduk-tunduk juga kan. Gue tipe yang kayak kalau udah sama cowok apa cowok gue yang ini, aku nggak mau kamu pakai celana pendeknya keluar. Gue ganti. Oh iya. Iya. Gue Sagitarius semacam apa tuh suka dikekang? Dia apa, Leo, Aries? Enggak. Cancer. Masa sih? Cancer. Gue Gue nggak terlalu percaya sama zodiak ya, tapi kayak ya kalau misalkan tipikal Sagittarius kayak lo tuh nggak bisa banget dikekang deh. Wow, suka pak. Mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak, ini bukan soal zodiak atau enggak, tapi kadang ketika sifat dasar lo nggak suka dikekang, ketika lo nemu yang beda lo bakalan lebih suka. Biasanya begitu untuk beberapa orang. Gue nggak coba karena ini kan harus ada riset ya, gue nggak tahu. Tapi rata-rata biasanya gitu. Gue rasa untuk menemukan hal tersebut dan lo ngerasa nyaman, it's okay aja sih. Kecuali lo nggak nyaman ya, mungkin lo bakalan balik ke sifat dasar lo gitu. Ya gue nggak suka dikekang sama orang yang nggak gue kenal atau yang orang yang menurut Orang menurut gue nggak penting ya, ngekang nggak penting terus tiba-tiba, aduh kayak biasa ada ya cowok-cowok goblok yang baru PDKT tapi udah aku nggak suka deh kamu cecetan sama dia, kayak lu siapa gitu kan? Oh jadi menurut lo mereka itu termasuk kategori orang nggak penting? Nggak penting. Oh iya. Nggak penting. Walaupun lagi PDKT misalnya gitu. Ya kan masih PDKT. Ya enggak kan, ada beberapa orang yang ngerasa PDKT itu udah part of proses dari menuju ke ini kan, pintu kan. Lu tetap mengkategorisasikan mereka itu adalah orang-orang yang nggak penting. Kalau misalkan lo emang pengen mengekang dan segala macam, lo pengen dianggap penting ya lo resmiin lah. Oh gitu. Iyalah. Harus dari dia. Enggak. Oh enggak. Gue beberapa kali yang nembak duluan. Waduh. Gue nggak sabaran, paling kayak ngapain nih, Kenapa? kita udah lama, terus kayak gitu dan segala macam bla bla bla. Ya akhirnya gue yang nanya. Tapi lu "Ini nggak kita suka dikekang kan? Kenapa lu yang buru-buru pengen cepet sih? apa? Biasanya orang yang Pak barang bagus harus gue keep nggak sih? Oh, jadi sebenarnya ada quality of product di situ. Iya ada quality of product gitu kayak, duh cuman satu lagi gitu kan. Oh lu cuma biasanya kalau kayak gitu cuma satu. Satu, gue Nggak nebar benih. Ya gue anaknya Biasanya. fokus pak. Oh iya. Anaknya fokus. Kalau satu udah pengen satu dapat satu. Gue Uber sampai gimana caranya dapet. Oh kalau satu tiba-tiba ada yang ngedistract? Apa? Satu Nah nih. masalahnya gue bukan tipe orang yang gampang terdistraksi. Oh. Rokok bisa. Rokok kan terdistraksi dari kerjaan ya. Tapi kalau misalkan laki enggak, kalau gue udah pengen satu. Oh khusus untuk yang itu beda ya, special case ya. Wah. Kalau udah doyan banget dapetin dulu deh. Wow, berarti fokusnya untuk hal itu lu bisa fokus, tapi untuk kerjaan untuk apa? Atau ada hal lain mungkin yang lu bilang kan lu orangnya susah terdistraksi selain dalam hal relationship. Apa Ada yang bikin hal gue lain? susah terdistraksi ya? Cie. Duit. Kenapa duit? Kalau masalah duit, ini pak. Kenapa? Fokus. Fokus banget gue. Dalam penataan semua itu harus Fokus ada banget. harus ada lu nih yang Lu QC. tanya ke gue mulai dari reksadana, obligasi, deposito, kripto, saham, forex, semua gue ada.
Oh iya. Tabungan darurat semua gue ada. Plan itu terperinci banget dan semuanya terencana banget. Lu sendiri apa pakai financial Sendiri planner? semua. Wow. Sendiri. Dan ada orang lain yang bantu lo ngurus? Atau... Ada. Kalau yang forex itu dari teman gue Ayu. Oh. Temen gue Ayu, gue mau masukin segini lo ngurusin deh gitu. Oh gitu. Menarik. Berarti pokoknya kalau masalah duit sama cinta, gue nggak terdistraksi sama apa. Hal apapun nggak. hal lain baru bisa tuh compromise, kayak ke distract. Kerjaan juga ya, kerjaan udah pasti sih ya bakalan. Kerjaan ya pasti ada masa-masanya gue burn out, gue capek, gue aduh pengen refreshing deh, gue hari ini nggak ngantor dan segala macam. Tapi kalau udah urusannya sama duit, gue kejar sih, lo kasih gue target, gue iyain. Dalam relationship lu juga kayak gitu? Maksudnya kayak kadang kan gue nggak tahu ya. Kadang orang tuh kalau lagi jalan relationship kadang nggak bisa dibilang burnout juga. Tapi kan ada momen dimana aduh kayaknya gue lagi apa ya, kayak butuh refreshing atau mungkin lu lagi ada problem apa gitu. Kalau lu ada di kondisi itu lu biasanya gimana? Gue sama pasangan gue kayaknya sama-sama sepakat deh. Ada waktunya kita butuh me time. Udah butuh me time. Nah kalau misalnya butuh me time ya sendiri-sendiri dulu. Ntar kalau misalkan udah charge lagi gitu, udah keisi ulang, ketemu gitu. Itu udah sepakat dari awal? Udah sepakat dari awal. Dan dalam semua relationship lo, semua cowok yang dekat sama lo udah state itu dari awal? Gue nggak tahu ini dilakukan sama orang lain apa enggak, tapi sebelum gue pacaran, gue kayak bikin surat, bukan bikin surat perjanjian deh, gue kayak bikin ada beberapa pasal yang boleh gitu. Kayak misalnya gue punya 5 rules. Gue punya 5 rules. Enggak, kayak gue punya 5 rules, lo punya 5 rules. Dan ini jadi pakem lo nih. Iya. 5. Dan dia harus tahu dan hatam semuanya tentang pakem-pakem yang udah lo buat ini. Betul sekali. Semua cowok yang lagi deket sama lo, atau lo Nggak, kasih tahu yang itu udah mau setelah lo pacaran, yang udah udah yang ini. mau. Udah mau. Kayak gue yakin ya man ini. Oke, gue akan mencoba sama orang ini. Tapi kan lu nggak garansi itu jadi. Nggak apa-apa, tapi waktu kita berhubungan, lo menghormati 5 rules gue dan gue akan menghormati 5 rules lo. Oh gitu. Gue kasih itu. Even dia nggak punya rule sama sekali. Ya nggak apa-apa kalau misalnya gue kayaknya nggak ada rules deh. Oke, berarti gue boleh ngapain aja. Iya boleh. Oh ya udah, gue boleh ngapain aja nih ya. Gitu. Oh iya, pada akhirnya dia akan bikin rules sendiri. Oke, gue nggak suka lo kayak gini, jadi lo tidak boleh seperti ini. Gue pengennya kayak gini, jadi lo harus seperti ini. Akhirnya dia bikin rules sendiri karena waktu gue bilang, jadi gue boleh ngapain aja. Gitu. Kalau gue pakem 5 rules dari. Ini nggak berubah nih 5 rules ini? Tidak. Wow. Sampai sekarang tidak 5 rules. Dari awal lo punya, ya mungkin berproses lah ya. Mungkin dari awal pacaran kan. Gimana lo nemuin 5 rules ini? Gue tahu apa yang gue mau dan apa yang gue tidak mau. Kalau dari pasangan gue tahu apa yang gue tidak mau dan gue mau gitu. Jadi gue tulis, gue kirim ke dia lewat chat atau lewat notes. Kalau di iPhone kan bisa bagi notes kan, gitu-gitu. Ya udah, ini 5 rules gue. Dan ini nggak berubah-berubah. Maksudnya kadang kan ada mungkin lu butuh ya kayak undang-undang aja kan, butuh revisi, butuh update. Seiring berjalannya waktu, kalau misalnya kita punya masalah, misalnya order gini-gini terus kayak ini nggak bisa nih kalau misalkan dilanjutkan seperti ini. Lo maunya gimana, gue maunya gimana. Oke, gue maunya kayak begini, gue mau gini. Kita ketemu di tengah. Terus kita bilang, oke, berarti kita sekarang punya, misalkan kita punya safe words ya. Kalau gue udah mulai nggak nyaman lo ngomongin itu, kita pakai safe words. Kita nggak akan bahas itu lagi dan segala macam. Oke, yaudah kita bikin safe word. Kita sepakat safe wordnya misalkan kopi susu gitu. Oke, kopi. Misalkan lo lagi ngomong sama gue terus tiba-tiba gue nggak nyaman, gue bilang kopi susu. Jadi gue sama lo tidak akan membahas hal itu lagi. Oke, kita stop talking about that. Wow. Seru untuk ya? Sagittarius gue sangat. Iya, kayaknya wow, serapi itu ya. 5 pakem ini lu mau share gak? Enggak. Tapi ada yang terakhir. Oke. Yang terakhir boleh ya? Iya. Jangan pernah nyuruh gua mandi. Serius. Menurut gue itu big deal. 4-nya itu gua nggak mau share. Tapi yang 5 dan terakhir, jangan pernah nyuruh gua mandi. Apapun yang terjadi. Bukannya kalau mandi privacy ya? Maksudnya terserah lu mau mandi apa. Betul, Nyet. Ini tuh badan gue tuh udah dewasa. Makanya gue kaget kenapa lu bilang itu dimasukin ke 5 Karena pakem. banyak, karena
Gini, Masih ada cowok-cowok yang nyuruh mandi? gue tuh nggak suka mandi kan. Ah itu perkara lu suka mandi atau Betul. enggak, harusnya pasangan sih nggak perlu ngingetin lu mandi lah. Betul, cuman Lu kan kan gue kadang dimasukin ke 5 nggak vakum suka itu. mandinya kagak kebangetan ya Pak ya. Kayak seminggu cuman sekali 2 kali mandi gitu kan. Terus kadang tuh beberapa mantan gue kayak mandi lu, yang mandi sih gitu. Terus atau gue nggak suka, Terus atau kayak hari ini kamu nggak mandi. Terus kayak loh kamu belum mandi. Itu gue tuh kayak ngerasa emang kenapa ya anjing kalau gue nggak mandi, orang badan gue gitu. Terus karena gue dari pengalaman sebelumnya gue tidak suka dan itu biasanya jadi hal berantem. Iya. Akhirnya ke pacar-pacar setelahnya gue bilang ada 5 rules. Satunya adalah jangan pernah nyuruh gue mandi. Apapun yang terjadi, mau ada gempa kek, mau apa kek, lu jangan bilang gue mandi ya. Kayaknya gempa juga nggak ada yang mandi sih. Maksud gue apapun yang terjadi gue gak suka disuruh mandi. Gitu. Kayak Berarti ini kasihan tahu orang-orang berarti- di sana yang gak bisa merasakan air bersih. berarti kapan terakhir lu mandi? Shit. Gue terakhir mandi tanggal 17 November. Wow, udah 3 hari. Paling lama berapa lama? Aduh gak mau jawab. Gue di luar sakit ya, di luar opname Oh, iya, dan segala iya, macam ya. iya, itu wajar. Gue pernah nggak mandi 5-6 hari deh kayaknya. Ah masih STD lah. Masih lah standar lah. 6 hari masih seminggu. Tapi kan Muka udah kayak kilang minyak aja sih. tapi itu 6 hari lu nggak keluar? Keluar. Tiap hari Gue keluar. ke sekolah, Oh, waktu sekolah. kuliah, gue pernah kayak gitu. Oh, berarti lu tiap hari tetap keluar kuliah tapi lu nggak mandi 6 hari. Tapi apa yang lu lakuin sebagai pengganti mandi? Cuci muka doang. Selain itu, Udah. lu suka aroma badan lu yang kalau nggak mandi? Men, gue Tau gak nggak pernah sih? bau. Enggak, maksud gua Gak pernah bau. Serius deh, tanya sama temen gue yang di depan lo sekarang nih. Gue gak mandi berhari-hari, lu pernah cium gue bau gak? enggak, maksud gua bukan bau apa ya? Kan tiap orang tuh punya aroma ya. Gue kadang Betul, ada betul. yang kayak kalau nggak mandi tuh lu akan ngeluarin aroma yang gue banget gitu, dan kadang orang kayak suka apa ya, kayak aroma gue nih, walaupun gue nggak tahu ya itu kan kalau bau atau enggak itu dari orang lain lah. Kadang diri sendiri tuh ngerasa, bau gue enak gitu, tapi lu suka aja gitu kayak gitu. Enggak sih. Atau lu enggak? Enggak. Karena emang lu enggak pengen Emang- mandi aja. Emang gak pengen mandi. Karena gue gak suka mandi. Karena menurut gue itu aktivitas yang sangat monoton. Kayak monoton. coy, lu tiap Iya. mandi keramas, cuci, cukur, apa itu kayak boleh yang variatif nggak? Dan gue udah nyoba kayak sikat gigi duluan, keramas duluan, basuh badan duluan segala macam. Enggak, bosan, capek. Hah, gue ngomongin mandi. Oh, jadi Ya setelah Allah. berapa lama lu malas mandi? Dari dulu ya? Emang Dari dari dulu gue gak suka mandi. Kayak gue kayak kucing gitu loh, kalau kena air males. Hah, kalau kena air langsung Terus jadi kalau malas. gue mandi tuh ada mandi efektif. Gue tidak akan pernah mandi lebih dari 6 menit. Tapi lu ngitung. Hitung. Lu Lagu nyel- kan. Oh. Lagu putar 2 kali. Oh ya, ini waktunya gue selesai mandi. Ya, Dan lagunya itu aja. lagunya itu aja. Oh. Cara ngukurnya gitu ya? Jangan kayak gitu. Wah, baru kali ini kayak ada perhitungan gitu. Tapi kalau misalkan apa ya, mandi itu kan kayak orang ya kalau nggak mandi biasanya akan ngerasa kayak nggak nyaman atau lengket. Tapi lu nggak ngerasain itu juga? Kan gue cuci muka. Terus Nggak, badan. Oh, enggak. Kan gue tidak beraktivitas yang berlebihan, Bunda. Oh. Gue AC mulu. Oh, berarti nggak ada case yang kayak lu tuh keluar bener-bener sampai. Enggak. Oh. Ya mungkin itu spesial Ya case kalau kali misalkan ya. iya kalau misalkan gue keringetan banget ya pasti gue mandi kok. Kan kenyaman juga. Gitu. Ya berarti lu yang mengukur bahwa kayak menurut gue masih nyaman kok, Iya. santai aja. Gue nggak ngebahas dalam soal relationship lu sih. Selama ini lu pacaran ada yang komplain soal itu nggak? Nggak pernah. Ada lah, cuman paling kayak mandi dong lu gitu doang. Udah gitu doang. Tapi nggak pernah ada yang bilang gue bau. Tidak pernah. Paling kayak gila lo ya, lu udah nggak mandi berapa hari gitu. Mandi kek. Wow. Dan defense gue, emang gue kemana gue harus mandi? Lu kalau lagi defense kuat banget ya? Kuat. Gue bisa bawa duham untuk mandi. Anjir.
Gila. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Ada 7 hak pokok yang dimiliki oleh manusia. Salah satunya adalah hak untuk hidup bebas. Lo barusan telah melanggar Anjing. pasal tersebut, saudara-saudara. Lo telah melanggar hak gue. Anjir, kalau lagi ada masalah di kantor terus dibilangin gitu, anjing. Ini juga berarti cowok lo berarti mantan-mantan lo yang pernah ada di hidup lo ya udah paham lah soalnya. Paham. Atau lu udah milih nih, kan kadang misalkan lu lagi PDKT sama orang, lu ngerasa dia bakal bisa nerima gue nih dengan Iya, pakam kita ini. punya sense itu kan, punya insting itu kan kayak ini kayak orang bisa nih. Iya. Gitu. Ada yang failed gak? Kayaknya setelah jadi anjing kok jadinya gagal sih. Adalah beberapa pacar gue yang kayak setelah gue pacarin ternyata nggak menarik lagi gitu kayak. Hah? Oh, Kayak- beda. Beda nih setelah pacaran lu ternyata jelek. Nggak kayak maksudnya kelakuannya jelek. Lah, lu belum tahu itu semenjak lu enggak. kan udah prosesnya kan udah lumayan. Ada prosesnya Udah, kan? tapi setelah pacaran pasti ada yang berubah kan. Jadi kayak Iya. awalnya kan PDKT masih manis-manis unyu-unyu kayak gue nggak mau iya. terlihat kenapa gitu-gitu Iya. terus. Ya udah terus setelah pacaran kok apa yang Berbanding terjadi gitu. Lu nggak coba ngomong itu sama dia? Coba. Gue nggak suka ya lu kayak gini. Dan itu nggak pernah sama sekali dilakuin selama proses pendekatan lu sebelum nggak kelihatan proses pak. pacaran? Waktu itu kan nggak kelihatan. Karena prosesnya terlalu cepat atau Mungkin. Oh. Makanya ya pada akhirnya nggak berhasil aja gitu. Berarti lu itu nggak bertahan lama dong kalau kayak gitu? Nggak. Nggak. Wow, apakah ada faktor ketika lu prosesnya cepat terus lu ngejalanin ininya juga bakalan cepat? Atau itu sebenarnya nggak bisa diukur dari situ juga? Nggak bisa juga diukur sih. Kadang gue PDKT bisa 2 tahun gitu. Anjing 2 tahun. Yoi men. Dan lu fokus Fokus. 2 tahun. Fokus. Udah ada D2 lu. Dua. 2 tahun. Kayak deket sama dia gitu-gitu. Tapi waktu pacaran ternyata wah lebih enak temenan. Ternyata kalau misalkan pacaran tuh stylenya pacaran tuh begini yang gue tidak mengerti. Terus akhirnya yaudah yuk kita putus gitu. Terus dia punya pakem pacaran juga lu. Dia Lo. maksudnya pakem tuh gimana ya? Maksudnya kayak tadi kan lu bilang, oke, gue tuh kalau pacaran gini. Kalau pakem kan beda ya. Pakem kan aturan dasar. Kayak yang gue nggak suka, lu suka atau enggak. Tapi gue punya pakem. Tapi kalau dari style pacaran kan orang ada yang misalkan, ya gue mau pacaran tapi kayak gini. Misalkan gue mau kalau lu pacaran sama gue, lu lagi sama gue lu harus gini. Terus kalau misalkan tiap 1 minggu lu harus sama gue. Terus kayak gini. Ada aturan-aturan yang rata-rata itu tuh nggak tertulis, tapi lu harus apal itu di luar kepala karena gue ini pasangan lo gitu. Atau lu kayak ya udah terserah, gue nggak tahu ya karena lu kan sagi, tapi gue nggak tahu nih sagi lu kan mungkin beda. Pokoknya mungkin kalau misalkan dalam pacaran pakem gue cuma 5 dasar itu aja sih. Sisanya akan evolve gitu. Seiring berjalannya waktu akan bertambah atau kayaknya ini nggak masuk akal lagi Beb 5 rules lu ini kalau misalkan kita lakukan kayak gitu. Dari beberapa mantan gue kan yang terakhir ini udah tinggal bareng kan. Nggak maksudnya kayak 2 terakhir ini kan tinggal bareng. Terus yang ini juga gue tinggal bareng. Menurut gue jadi kayak oh iya gue jadi makin yakin sama pilihan gue. Makin yakin setelah tinggal bareng gue bisa tahu nih borok-boroknya kayak gimana. Daripada pacaran yang seminggu sekali ketemu atau cuman ketemu waktu pulang kerja dan segala macam. Dan karena gue sekarang tinggal bareng jadi lebih tahu gue maunya apa, hal-hal kualitas seperti laki-laki seperti apa yang gue pengen ketika nanti kita serumah dan kayak gitu. Dan dari pasangan gue juga kayak ternyata gue tuh suka rumah yang rapi banget dan kebetulan saya rapi banget gitu kan. Oh iya. Wow. Kalau gitu berarti lu apa ya? Lu udah bisa predik pasangan lu nanti kayak gimana dari zaman lu tinggal bareng gitu. Tapi kadang kan lu tetap butuh privacy ya. Gimana caranya lu kalau lu nih ya, mungkin lu ada hal yang lu nggak bisa share tapi lu kalau udah tinggal bareng tuh biasanya kan agak sulit ya. Kayak lu tuh mau menyembunyikan sesuatu gitu. Lu orang yang rapi juga dalam hal itu. Rapi? Gue seperti di awal ya gue ngomong tentang kesepakatan tentang privacy. Gue nggak suka misalkan gue nggak suka handphone gue dipegang-pegang.
Oh, misalnya. gitu segala macam. Ya udah gue respect. Gue juga nggak suka orang yang pegang handphone gue kok. Ya udah gitu. Kita sepakat ya sama hal itu. Oke. Tapi kami sih satu sama lain kami tahu password masing-masing. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kayak sayang boleh tolong angkatin teleponnya nggak? Boleh. Terus kayak baby aku boleh pinjam Gojek ya dan segala macam, boleh. Lo bisa buka sendiri gitu. Karena sedewasa itu gitu, kayak ngapain gue kayak nggak geli juga gitu. Kok bu ngecek handphone ya, boleh kamu nih apa fotonya siapa aja nih, lu nge-like-in fotonya siapa aja gitu. Nggak, gue udah nggak di tahap itu, gue udah tua nyet. Iya gitu. sih anjir. Males banget. Anjir ya, Males banget. Ya, udah sedewasa itu anjir. Semuanya gini ujung-ujungnya kalau karena kami udah tinggal bareng, semuanya atas dasar sepakat sih. Lo maunya gimana, gue maunya gimana. Bisa ketemu di tengah nggak? Gitu semuanya. Sih. Tapi ada hal yang gini, kan lu punya 5 pakem gitu. Tapi ada kadang kan gini, orang tuh punya karakter masing-masing gitu. Mungkin ada hal yang bisa diubah. Gue rasa kalau karakter susah ngubahnya. Kalau cuma udah gimana ya, udah karakter tuh kayak agak sulit gitu kan. Apa karakter yang mungkin lu bisa maklumin? Yang bisa gua maklumin. Kayak lu mungkin sebenarnya nggak suka, tapi iya buat lo ya oke lah gitu, nggak apa-apa deh gitu. Gua nggak suka orang yang tidak bisa memberikan keputusan. Nggak bisa. Tapi itu lo maklumin? Gua maklumin karena gue suka ngambil keputusan. Oh jadi lo bisa bantu dari sisi situ ya? Oke. Gitu. Gue tidak suka sama orang yang apa-apa dipendem, apa-apa kayak ditunggu, dipupuk, terus tiba-tiba meledak. Gue nggak suka. Kalau misalnya lo ada masalah hari itu juga, gue salah di situ. Kalau bisa lo omongin. Gue minta maaf, kita cari solusinya bareng-bareng. Itu gue nggak suka. Tapi gue maklumin karena banyak orang yang nggak terbiasa untuk langsung ngomong. Kalau gue kan langsung ngomong ya, straightforward banget kayak, tadi aku nggak suka kamu ngomong kayak gini ke aku. Oh oke. Kayak gitu bla 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 segala macam. Nah pasangan gue nggak bisa kayak gitu. Dia masih harus memproses. Ini perasaan gue bener nggak ya? Dia tuh kayak gitu kenapa ya? Jadi overthinking dulu pak. Sampai udah berapa hari, udah seminggu, 2 minggu, baru kayak, kamu inget nggak kalau waktu kayak gitu kamu pernah ngomong kayak gini, aku nggak suka tahu. Terus kayak, wow relevan sekali sekarang. Nah gue nggak suka, gue nggak suka. Gitu. Tapi makanya gue berkali-kali bilang kalau misalkan ada yang nggak suka, sepahit apapun boleh lu ngomongin di depan nggak? Kita bantu proses, kita proses bareng-bareng. Kita proses bareng-bareng. Kalau aku langsung salah, aku tahu I made you feel that way, ya udah let me know. Gitu. Oke, berarti sebenarnya dari rentetan obrolan kita tadi kayaknya masih belum kejawab secara umum apa yang bedain lo di di sosial media sama aslinya. Lo bisa gambarin gak kayak gue tuh di asli lebih ini, tapi di gue nih lebih, misalnya gue lebih alpha, terus gue di sosmed mah ya kayak lo lihat gitu. Atau lo emang hal kayak gini tuh lo nggak bisa share, atau lo emang nggak tahu mau nge-share-nya gimana? Kadang kan orang kayak, ya gue tuh nggak bisa, gue ngerti nih tapi gue nggak bisa jelasinnya gitu. Gimana ya? Orang-orang tuh di sosial media taunya gue tuh ekstrovert, tapi padahal tidak. Oke, salah besar. Terus, ya. Kak Revina tuh kayaknya temennya banyak deh, pasti yang temenan sama Kak Revina tuh dan segala macam tuh kayak gini-gini. Tidak, teman saya kalau dihitung cuma 1, dan itu pun teman kantor. Iya tapi enggak, awalnya jadinya lu sekantor, jadi yang gue anggap teman, gue anggap sahabat, gue anggap teman kantor itu 1 orang semua gitu. Oke. Lo anjing ya. Gitu. Wow. Jadi gue cuma punya 1 sekarang. 2 banyak yang bilang, oh Revina tuh sebenarnya asik banget ya, anaknya tuh gini, pasti orangnya gini. Oh enggak beb, gue adalah orang paling least asik yang pernah lo tahu. Gue nggak seasik gitu kok. Tergantung kayak gitu, karena seperti yang gue bilang, batas toleransi gue sama manusia itu rendah banget. Jadi gue tuh dikit-dikit piss off, dikit-dikit ngeliat orang salah dikit, tolol gitu, dan segala macam gitu. Wow. Tapi gue mulai tone down sejak bertemu sama teman gue
gue diajarkan untuk memahami Revina. Mungkin orang itu bukan tolol, mungkin orang itu belum tahu, tidak teredukasi dengan baik, mungkin dibesarkan dengan cara seperti itu, makanya dia melakukan tindakan A. Akhirnya sekarang gue udah mulai, oh ya udah, oke, orang ini nggak tolol. Temen lu rem ya? Rem pak, Oke. rem banget gitu. Sama apa ya? Yang benar netizen menganggap gua apa? Revina tuh judgmental banget, benar. Itu benar. Absolutely. Sudah jelas. Jelas. Gua bisa ngejudge orang dari pilihan parfumnya. Gua bisa ngejudge orang dari bionya. Gua bisa ngejudge orang literally from everything. Karena gue gak suka manusia, jadi gue gak ngerti mau ngajak ngobrol siapa. Gue jadi suka bikin fake skenario. Misalkan kayak mbak-mbak, misalkan ketemu sama orang A, B, C itu. Oh kayaknya dia ini bapaknya koruptor nih. Bapaknya kayak gini. Ini mobil Fortuner kayaknya lu mobil orang jahat deh. Ini yang pakai mobil Jazz kalau nggak ani-ani yang dibeliin sama omnya, anak kuliahan yang bapaknya pejabat deh, kayak gitu-gitu. Dan lu coba deh kayak mobil anak Jazz kalau nggak dipakai anak kuliahan pasti dikasih sama bapaknya yang pejabat. Most of them. Tapi iya bener. Itu bener. Gue tuh nggak pernah salah. Lu pakai Jazz dan bapak lu pejabat anjir. Gitu. Iya sih bener juga ya. Gue coba tarik ke belakang. Kayaknya iya temen. Siapa yang coba kalau misalkan pakai mobil sedan Mercy, pasti Exmouth. Pasti cowok-cowok pretentious yang gajinya udah di atas 100 kan gitu. Wow. Kok gue baru menyadari ini selama 28 tahun gue hidup. Benar. Kalau Yaris terus kayak dipendekin, lu pasti kayak titik lo kecil, tapi tuh sebenarnya tuh lo pengen ngebus itu dengan knalpot lu yang berisik banget kan. Yang kayak mobil gue itu cuma 2 cm di atas aspal guys. Gitu. Kalau yang ini gue nggak bisa ngomong ya, gue nggak tahu ya. Apa benar pemilik Honda Yaris titiknya pendek-pendek atau kecil-kecil, kayak gue nggak tahu. Nggak, maksudnya yang kayak gitu yang dimodif 2 cm di atas aspal, terus dibikin apa? Mungkin itu kayak apa ya yang bisa gue tonjolin? Yaudah ini aja lah. Kayak mungkin dia ngeliat referensinya tuh gue terlalu jauh. Udah ini aja juga keren-keren juga kok gitu kan. Gue nggak tahu ya apa itu benar apa enggak. By the way gue juga punya teman sih yang punya Yaris. Coba nanti gue tanya ya. Mungkin benar. Coba warna apa? Merah atau putih? Putih. Tuh kan. Tipikal deh. Astaga. Tipikal deh. Kan gue cukup tahu lo banyak di trending topik di Twitter lah paling sering ya. Sering. Lu masih ingat lu punya kasus berapa aja? Berapa banyak dari yang kayaknya lu tuh rame banget di Twitter gitu? Lu pernah ngitung nggak? Enggak pernah ngitung. Untuk hal ini lu nggak ngitung ya? Nggak sedetail. Karena itu menurut ya? gue nggak penting. Kenapa lu offended by my tweet? You choose to follow me, you choose to retweet it, you choose to reply it. Ya kalau nggak suka blok. Kenapa lu berusaha menanggapi terus kayak? Ya kalau katanya si Ricky Gervais itu kayak lu follow Twitter gue, terus pas gue nge-tweet itu tuh terus lu nggak suka, itu sama halnya kayak ada gitar lesson di jalanan gitu, hubungin gitar lesson bla bla bla, terus tiba-tiba lu ngamuk. Gua nggak pengen gitar lesson anjing, lu ngapain nawarin gue gitar lesson kayak gitu? Bukan audiens lu nih, sorry. Iya gitu, kenapa gitu? Kayak yang sampai sekarang gue masih kesel banget itu, gue tuh dianggap body shaming orang di gym. Oh, gue sempet tahu itu yang lu bahas itu ya. Yeah. Gini, gue itu ngatain bau keteknya. Karena dua waktu itu di depan gue, kalau squat kan pakai bar, bar itu kan harus gini dong. Ketek lu keangkat dan itu bau banget. Gue nggak apa-apa. Gym memang tempatnya lo berkeringat, tapi lo bisa preventif untuk ketek lo tidak menjadi zat untuk yang bisa menggenosida orang-orang ya. Dan itu bau banget. Dan gue bilang ngetit, aduh perih banget mata gue sampai saking baunya gitu. Itu tuh hanya exaggerating atau hanya hiperbola dari bau ketek yang luar biasa. Terus orang-orang bilang, wah lu tuh body shaming orang-orang kayak lo yang bikin gue gak mau nge-gym. Terus gue mikir kalau misalkan dengan tweet seperti ini lo gak mau nge-gym, berarti you don't really want it.
Kalau hanya dengan omongan yang menurut lo sampah, lo nggak mau nge-gym, lo nggak mau menjadi orang yang lebih baik, ya berarti ada yang masalah sama ego lo dong. Ada masalah sama apa yang lo punya sekarang gitu. Terus gini, mereka bilang gue body shaming dan segala macam. Menurut gue body shaming itu ketika hal itu nggak bisa diubah. Misalkan mata lo sipit, mata lo sipit, terus lo harus mengubahnya itu dengan operasi. Terus gue bilang, ih anjir mata lo sipit, lo nggak bisa ubah itu kecuali operasi. Iya, betul. Nah setelah lo operasi gue bilang, ih anjir matanya operasian, body shaming, gitu. Kalau bau ketek lo cuman tinggal pakai deodoran, bunda-bunda, bapak-bapak, lo tinggal pakai deodoran. Kalau misalkan lo nggak mampu beli deodoran, ada tawas. Tawas berapa sih? Kalau deodoran, kan ada deodoran, dikasih deodoran malah makin parah. Ada ya? Ada. Kok gak pernah nemu sih? Ini kayak gitu loh, kayak itu bau ketek. Lo menanggulangi lah ya. Iya lo menanggulangi. Gue tahu kok gue juga keringetan. Gue juga keringetan. Jadi gue menanggulanginya gue pakai deodoran, beberapa lapis, sama gue pakai parfum yang cukup fresh, yang bikin orang gak enek nih. Ya at least gak enek lah. Iya, at least gak enek gitu. Udah, that's it. Gitu. Tapi bau ketek itu adalah hal yang lo bisa ubah, jadi itu nggak body shaming. Tapi lu expect gak bakal lu tiap nge-tweet ini kan kayak potensi rame, atau lu kayaknya ya udah lo gue tweet aja. Di sana I'm just too naive and stupid untuk kayaknya ini nggak bakal di-judge deh. Tapi either way orang-orang kan memang punya ada aja masalah. Orang bekel buat suami aja bisa diramein. Apalagi tweet gue yang nadanya menyebalkan ya buat orang-orang. Iya. Gitu. Oke, udah 1 jam lebih. Ngobrol sama Revina nggak kerasa. Astaga. Tadi gue kayak cuma mau ngobrol 40 menit. Ternyata udah 1 jam lebih. Dan udah cukup malam juga. Malam minggu lagi. Lu malam minggu gak kemana-mana? Enggak. Kan lu gak suka keluar rumah. Keluar rumah kan lu gak harus ke tempat rame. Iya tapi tetap enggak juga? Enggak. Walaupun cuma even muter-muter komplek atau enggak juga? Rumah gue tuh kayak happy place gue gitu loh. Karena everything just so fucking clean and so pasangan lu? Pasangan gue kerja. Maksud gue ketika dia kan, gue nggak tahu mungkin dia tipenya sama kayak lo, nggak suka keluar, atau dia kadang mungkin ya sometimes pengen aja gitu, kayak ayo dong coba angin-anginan. Oh sering dia ngajak kayak gitu. Kalau misalnya dia suntuk, kalau buat dia gue mau. Dasar bucin. Oke. Terima kasih. Oke. Thank you banyak Rev. Terima kasih. Waktunya. Terima kasih Mas Putu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kayaknya pembahasan kita aman terkendali ya. Aman terkendali. Semoga podcast Hydran pendengarnya bisa masuk top 10. Kira-kira mungkin terakhir ya. Kira-kira kalau buat lu ya, lu kan gue coba lihat dari person lu nih yang sekarang. Gue nggak tahu mungkin di luar sana ada orang-orang yang tipenya kayak lu nih. Tapi nggak seberani lu gitu sih untuk mungkin lu coba keluarin apa ya yang pengen lu keluarin, mau keluarin aja gitu. Lu menurut lu kalau dia kayak gitu, kalau lu kan emang keluarin aja kan. Kalau dia tuh sebenarnya pengen ngelakuin hal yang sama kayak lu tapi dia nggak bisa, menurut lu orang itu harus gimana? Gak bisanya ini gara-gara apa nih? Gara-gara finansial ya? Lo harus bukan finansial, tapi lebih ke dia lebih takut karena itu akan bersinggungan dengan environment-nya di A, di B, di C gitu. Jadi lebih ketakutan sih. Tapi dia tuh pengen sebenarnya gitu, dan mungkin dia agak memikirkan hal kalau lu, gue nggak tahu ya, lu melakukan itu lu mikirin hal yang lain apa enggak? Gue nggak tahu ya. Menurut tuh orang kayak gitu tuh lu harus gimana? Kalau gue sih untuk dalam semua hal ya, apapun yang gue lakukan, gue menimbang harganya. Mana harga yang lebih murah dibayar. Kalau misalkan memendam ternyata lebih murah daripada nyari berantem sama teman kantor lu, pasangan lo, ya udah lo pendem. Kalau misalkan ternyata mengeluarkan opini lo tuh ternyata nggak lebih mahal bayarannya daripada dihujat dan segala macam gitu, ya udah lo pendem aja sendiri gitu. Kalau lu nggak siap sama lo mengeluarkan opini,
ya orang lain juga boleh mengeluarkan opini kan. Iya. Lo siap nggak? Kalau nggak siap ya udah nggak usah. Jadi lo timbang-timbang mana yang lebih murah, memendam opini lo atau dihujat sama netizen, atau dibenci, atau dikonfront sama atasan, atau diusir dari rumah, atau Oke. digebukin warga gitu, ya kan? Atau didatengin sama ormas-ormas gitu. Jadi ya silahkan lo timbang. Semua apapun yang lo lakukan timbang-timbang dulu mana nih harga yang lebih murah. Oke, finally I get your point. Jadi mudah-mudahan kan di luar sana jelas nih ya Revina ngomongnya kayak gimana. Kayaknya udah ngejawab semuanya. Yay. 1 jam 10 menit lebih waktu yang sudah dikasih Revina buat gue sangat berharga. Terima kasih. Arigato. Sama-sama. Kalau gitu podcast ini kayaknya udah sampai di sini aja. Gue nggak tahu, mungkin next time kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi kalau Boleh, ada boleh. kesempatan. Boleh. Gue nggak tahu, mungkin nanti suatu saat Revina udah jadi nggak tahu. Udah jadi nggak tahu, udah sibuk banget jadi CEO. Amin. Amin. Amin dong. Udah sih sebenarnya. Udah sih, cuma Belum pantas aja dibilang CEO. itu ya. Mengimani. Siapa tahu next kalau kita ngobrol lu udah yes, I'm the CEO. Oh, kontol. Oke, terima kasih Rev. Buat yang udah dengerin, terima kasih juga. Sampai ketemu di lain episode. Bye-bye semuanya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.